Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Febrianti Safitri, NIM 2209060020. Kelas A Prodi S1 Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Faktor Resiko Kejadian Diabetes Mellitus pada Lansia. Volume 15 dan halaman 346 sampai 357. Tahun terbit 2022. Penulis Nima Melani Asfari Aziz dan Rifandi Saputra. Tanggal 4 Februari 2022. Abstrak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan pendekatan casus kontrol populasi dan atau sampel. Dalam penelitian ini terdiri atas kasus dengan jumlah 82 orang dan kontrol dengan jumlah 82 orang dengan menggunakan teknik pervasive sampling. Kata kunci diabetes mellitus lansia, pola makan. Pendahuluan. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang terjadi akibat pankreas tidak cukup menghasilkan insulin yang digunakan oleh tubuh dalam mengatur gula darah atau glukosa. Organisasi Internasional Diabetes Federation memproyeksi jumlah keseluruhan kasus diabetes pada tahun 2019 sebesar 9,3% dari total penduduk di dunia atau setara dengan 463 juta orang pada usia lanjut. IDV juga memproyeksi jumlah penderita diabetes pada penduduk lansia pada beberapa negara di dunia yang telah mengidentifikasi 10 negara dengan jumlah penderita tertinggi: China, India, dan Amerika Serikat. Menempati urutan 3 teratas dengan jumlah penderita 16,4 juta, 77 juta, dan 31 juta. Indonesia berada pada peringkat ke-7 di antara 10 negara dengan jumlah penderita terbanyak, yaitu sebesar 10,7 juta. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara pada daftar tersebut sehingga dapat diperkirakan sebesarnya kontribusi Indonesia terhadap prevalensi kasus diabetes di Asia Tenggara. Metode populasi dan penelitian ini adalah populasi kasus dan populasi kontrol. Perbandingan bukan kasus pasien lansia penderita diabetes mellitus, yaitu sebanyak 537. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 82 untuk kelompok kasus dan sebanyak 82 untuk kelompok kontrol yang memenuhi kriteria insulin. Analisis univarian yaitu menganalisis variabel-variabel yang ada secara deskriptif dengan menghasilkan distribusi frekuensi dan frekuensinya untuk mendeskripsikan semua variabel bebas dalam bentuk tabel dan distribusi frekuensi dengan rumus P sama dengan P per N kali 100%. Sedangkan analisis variabel dilakukan dengan uji statistika dengan tujuan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dengan rumus X2 sama dengan sigma 0 E atau E dengan kriteria penguji jika nilai sig P 0,5 maka HO
diterima dengan jika nilai SIG-P 0,05 maka A diterima. Dalam penelitian ini estimasi resiko relasi dinyatakan dengan OR. Odds ratio adalah ukuran asosiasi paparan faktor risiko dengan kejadian penyakit dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok beresiko terpapar faktor risiko dibandingkan angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak beresiko. Kesimpulan, hubungan yang signifikasi antara pengetahuan sikap pola makan dengan kejadian diabetes mellitus pada lansia di wilayah kejadian Puskesmas Wojo Kota Bau-Bau tahun 2020. Saran dalam penelitian ini agar melakukan pendekatan personal terhadap lansia agar dapat mengembangkan keterampilan, membangun kepercayaan diri, dan mengubah perilaku kesehatan yang positif khususnya yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.